Biografi Bung Hatta secara singkat akan dijelaskan dalam artikel ini, mencakup latar belakang keluarga, pendidikan, organisasi, dan pergerakan politiknya. Drs. Haji Muhammad Hatta disebut juga Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus tahun 1902, dirangkum dari laman resmi Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Attar. Hatta adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Biografi Muhammad Hatta diawali dengan latar belakang keluarga dan pendidikannya. Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukit Tinggi, kemudian pada tahun-tahun 1913 sampai tahun 1916 melanjutkan studinya ke Europees Lageres School, ELS, di Padang, saat usia 13 tahun. Sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS, setingkat SMA, di Batavia, kini Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang lantaran usianya yang masih sangat muda. Akhirnya Hatta melanjutkan studi ke Mulo di Padang. Lalu, pada 1919 Hatta pergi ke Batavia untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School, Batavia. Di sini, Hatta mulai aktif menulis. Karangannya dimuat dalam majalah Jong Sumatera. Setelah menyelesaikan studinya dengan hasil sangat memuaskan, pada 1921 Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan bisnis di Nederland Handelshogeschool, bahasa Inggris, Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Erasmus Universiteit. Di Belanda, Hatta tinggal selama 11 tahun. Pada tanggal 27 November tahun 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pidato pengukuhannya berjudul, Lampau dan Datang. Selanjutnya, biografi Muhammad Hatta berlanjut membahas mengenai pengalaman organisasinya. Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi, sebagai Bendahara Jong Sumatranen Bon Cabang Padang. Sementara saat di Batavia, Hatta juga aktif di Jong Sumatranen Bon Pusat, juga sebagai bendahara. Kemudian, Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September tahun 1921. Ia segera bergabung dalam Perhimpunan Hindia, Indische Vereniging. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereniging semenjak tibanya 3 tokoh Indische Partij Suwardi Suryaningrat, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo di Belanda pada 1913 sebagai eksterniran akibat kritik mereka lewat tulisan di koran The Express. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah pengarang roman Salah Asuhan, aktivis Partai Sarekat Islam, anggota Volksraad, dan pegiat dalam majalah Hindia Sarekat, koran KW Muda, Neraja, Hindia Baru, serta Utusan Melayu dan Perubahan. Selain itu, pemikiran Hatta juga semakin tajam lantaran diasah dengan beragam bacaan, pengalaman sebagai bendahara JSB Pusat, perbincangan dengan tokoh-tokoh pergerakan asal Minangkabau yang mukim di Batavia, serta diskusi dengan temannya sesama anggota JSB, Bahder Johan. Saban Sabtu, ia dan Bahder Johan punya kebiasaan keliling kota. Selama berkeliling kota, mereka bertukar pikiran tentang berbagai hal mengenai tanah air terutama cara memajukan bahasa Melayu lewat tulisan. Biografi Hatta berlanjut membahas mengenai pergerakan politiknya. Di Indische Vereniging, pergerakan Hatta tak lagi tersekat oleh ikatan kedaerahan. Sebab Indische Vereniging berisi aktivis dari beragam latar belakang asal daerah. Hatta mengawali karir pergerakannya di Indische Vereniging pada 1922 sebagai bendahara. Penunjukan Hatta berlangsung pada tanggal 19 Februari tahun 1922, ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereniging. Ketua lama Dr. Sutomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging lalu menjadi Nederland Indi hingga menjadi Indonesia. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereniging mengatakan bahwa dari sekarang mereka harus mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederland Indi. Pada 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, dan disinilah ia bersahabat dengan nasionalis India, Jawaharlal Nehru.
Aktivitas Muhammad Hatta dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia Free. Pada 1932, Muhammad Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Yang Belanda kembali menangkap Muhammad Hatta, bersama Sultan Sejahrir, Ketua Klub Pendidikan Nasional Indonesia pada bulan Februari tahun 1934. Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun. Pada tahun 1945, Hatta secara aklamasi diangkat sebagai Wakil Presiden pertama RI, bersama Bung Karno yang menjadi Presiden RI. Namun, pada 1956 Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta meninggal di Jakarta tanggal 14 Maret tahun 1980. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Nah, itulah biografi Mo. Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Presiden Soekarno.